Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang beliau berikan kepada kita semua, dan kemudian salat beserta salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memasuki pelajaran kita yang ke-10, yaitu yang berjudul jazm fi'il mudhari'. Dan ini adalah salah satu dari jenis i'rab yang kemarin kita jelaskan ya. Saya ulangi lagi di sini karena sudah saya hapus yang kemarin ya. I'rab. I'rab itu sendiri adalah apa? Perubahan akhir kata. akhir kata. Oke, perubahan akhir kata. Ini disebut dengan i'rab, dan dia ada 4 jenisnya ya. Kita tarik 4 garis. Baik. Pertama, apa yang pertama? Kemarin ar-rafu'. Terus yang kedua An-nasb. an-nasb. Terus al-jar. 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 Yang terakhir Al-jazm. Al-jazm. Baik. Ya. Rafa', nasab, jar. Jar juga bisa disebut dengan al-khafd dan jazm. Bentar ya, kalau ada sedikit berisik kita mute dulu sebentar. Jazm. Baik. Kemudian ya, rafa' ini ciri-cirinya adalah kemarin dhamma ya. Dhamma. Nasab ciri-cirinya adalah fathah. Jar ciri-cirinya adalah kasrah. Jazm adalah sukun. Ini harus hafal ya. Ini harus dihafal. Saat gak bisa ngafal, dibaca 100 kali, insya Allah hafal ya. Dibaca 100 kali. Ulang 100 kali, pasti hafal. Jadi bukan gak bisa ngafal, kurang ada keinginan untuk menghafal. Kurang ada keinginan. Jadi kalau ada keinginan pasti bisa. Gak ada yang gak bisa. Serius ya. Dulu teman-teman saya di Yaman ada yang orangnya tuli, bisa hafal Quran. Ada yang orangnya buta, bisa hafal Quran. Hafal Quran. Teman saya di Yaman dulu, tuli, bisa hafal Quran. Ada yang buta, bisa hafal Quran. Kok bisa itu buta dan tuli? Kita yang punya mata dan telinga nih, kenapa masih belum bisa hafal Quran kan? Kenapa teman saya dulu buta dan tuli bisa hafal Quran? Yang pertanyaan besar itu. Banyak ulama-ulama yang buta, tapi mereka hafal Quran, hafal hadis. Nah, berarti mereka punya keinginan, tapi kita nggak punya keinginan. Jelas ya, jadi nggak ada alasan, oh saya sudah tua, nggak ada. Jujur ya, di Yaman banyak, waktu saya di Yaman dulu ya, banyak orang yang sudah lansia, umur 80. Di sini lansia 60 ya. Di sana kalau lansia itu umur 80. Baru disebut lansia, karena banyak umur 80 di sana. Umur 80 tuh baru lansia. Umur 80 tuh banyak yang mulai menghafal Quran dan bisa hatam sampai hafal 30 juz. Berarti kitanya aja yang kurang memiliki keinginan untuk menghafal. Usahanya kurang. Keinginannya mungkin punya, niatnya tinggi tapi usahanya nggak ada. Nah, ini juga ya permasalahan. Jadi harus seimbang nih keinginan dengan usaha. Usaha saya pingin kaya tapi tidur. Ya, pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur. Ya nggak kerja namanya, nggak dapat uang. Berarti keinginan dengan usahanya tidak seimbang. Apalagi dalam masalah ilmu. Kata para ulama, kalau engkau memberikan seluruh waktumu untuk ilmu, engkau hanya mendapatkan sebagian kecil ilmu. Maka bagaimana jika engkau hanya memberikan sedikit waktumu untuk ilmu? Enggak dapat apa-apa. In tu'ti kullak, lam yu'tika illa ba'dah. Wa in tu'ti ba'dah la yu'tika syai'an. Itu diantaranya dinukil Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Kalau kamu memberikan seluruh waktumu untuk ilmu, ilmu tidak akan memberimu kecuali sebagiannya sedikit. Kalau kamu hanya ngasih waktu sedikit untuk ilmu, enggak dapat apa-apa. Ilmu enggak ngasih kamu apa-apa, kata Syekh bin Utsaimin. Maksudnya adalah butuh kita itu lebih banyak lagi nih, menghabiskan waktu kita bukan untuk Instagram,
Bukan untuk Facebook, bukan untuk WhatsApp, bukan untuk YouTube ya. Lebih difokuskan dengan ngaji kitab, ngaji ilmu. Ini yang lebih penting. Baik, kita lanjut ya. Maaf sedikit singgungan-singgungan kecil ya, nggak apa-apa, semoga bisa motivasi. Jazam fi'il mudhari'. Jazam fi'il mudhari' di sini adalah materi yang kemarin lanjutan, kemarin nasab ya. Berarti sekarang yang jazam. Nasab kemarin sudah nih ya, nasab fi'il mudhari'. Nah, sekarang kita bahas adalah yang jazam nih. Jazamnya fi'il mudhari'. Baik, kita masuk bahas contoh-contohnya. Lam yahfadz Muhammadun darsahu, itu salah, bukan dursahu. Diperbaiki ya. Darsahu. Muhammad belum menghafal pelajarannya. Lam yanqati' nuzulul matari. Hujan belum juga berhenti turun. Lam yaqbid ahadun 'alal lissi. Lam yaqbid. Yang keempat, la ta'kul wa anta sya'ban. Bukan Sya'ban, ini salah ya. Sya'ban itu nama bulan. Ini salah. Salah kacau ini ya. Parah ini salahnya. Wa anta syab'an. Kalau yang belajar di Durusul Lughah nemu ini ya. Bacanya syab'anu. Tidak pakai tanwin. Yang sudah belajar Durusul Lughah tahu ya, yang jilid 1. Nah, lanjut. Yang kelima. La, bukan takthir. Salah itu ya. La tukthir. Banyak salahnya ini kitab ini ya. Bukan nahwadihnya yang salah, penerjemahnya yang salah ya. La tukthir minat dhahiki. Jangan kamu banyak tertawa. Jangan banyak kamu melakukan kegiatan tertawa. La tusri' fis sayri. Jangan kamu tergesa-gesa dalam berjalan. In taftah nawafidhal hujrati yatajaddad hawa'uha. Yang kedelapan, in tajlis fi majral hawa'i tamrad. Oke. Artinya untuk bisa dilihat sendiri ya. Saya hanya mengkoreksi kalau artinya salah. Iyusafir akhuka tusafir ma'ah. Nah, ini agak sedikit kurang tepat artinya, tapi sudahlah, biar ya. Sekarang kita masuk pada pembahasannya. Semua contoh di atas tadi itu ada yang diawali lam dan la. Dicatat lam dan la. Oke ya, dua bentuk huruf ini. Ini huruf ya, termasuk jenis huruf. Lam dan la. Dua-duanya disebut dengan huruf jazm. Huruf jazm. Yang mana maksudnya adalah, kita lihat di sini ya, lam menunjukkan arti nafi. Nafi itu artinya adalah meniadakan, menolak. Tetapi untuk masa lalu. Berarti kalau kita artikan apa nih? Lam. Belum. Bisa juga tidak. Tapi yang lumrah biasanya belum. Atau tidak, atau bukan, atau terserah ya, tergantung konteks. Untuk kata la, dia memiliki makna bukan nafi. Namanya adalah nahi. Yaitu larangan. Larangan dari lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi lam adalah nafi dan la adalah nahi. Saya tulis ulang di sini ya. Contoh yang lam bisa dilihat di contoh nomor 1 sampai 3. Saya tulis ulang di sini. Lam. Artinya belum. Ya. Dan dia adalah nafi. Bermakna nafyun. Nafyun itu adalah menolak. Menolak terhadap sesuatu yang ada di zaman al-madhi, di masa lalu. Ya, menolak sesuatu yang terjadi di masa lalu. Baik, ini lam. Ada 3 contohnya. 1, 2, 3. Lam yahfadz Muhammadun darsahu. Kita lihat lam. Oke. Apa yang datang setelahnya ini? Fi'il mudhari'. Lihat efek yang diberikan jazm. Yahfadz, lam yahfadz. Jazm itu disukunkan ya. Yang kedua, lam yanqati' nuzulul mata'. Ini salah, bukan ta-nya dipanjangkan, ini salah lagi.
Mator kalau toknya panjang artinya bandara. Nih saya coret semuanya aja. Nuzul. Ini kasihan kalau yang beli kitabnya tapi nggak ngaji, ya, nggak tahu salahnya di mana. Banyak sekali dari kemarin salahnya ya. Nuzulul matori. Hujan itu toknya tidak dipanjangkan. Lam yang qati'. Lam adalah huruf jazm. Fi'il mudhari' setelahnya yang qati', maka dia berakhiran sukun karena terkena efek jazm. Jelas ya? Contoh yang ketiga, lam yaqbid. Lam yaqbid ahadun 'alal lis. Lam yaqbid ini juga efeknya jazm pada kata yaqbid. Oleh sebab kata lam itu tadi. Dengan 3 contoh ini insya Allah jelas ya. Semuanya berarti belum. Muhammad belum menghafal pelajarannya. Turunnya hujan belum berhenti. Lam yang qati' belum berhenti. Belum terputus. Lam yaqbid belum menangkap seseorang terhadap pencuri. Seseorang belum berhasil, belum menangkap seorang pencuri. Baik. Berarti untuk lam di sini efeknya adalah jazm pada fi'il mudhari' setelahnya. Kita lanjut. Berikutnya ada kata la. Perhatikan ya di sini ya. Ada la, dipanjangkan semua ya. La ini adalah memiliki makna jangan. La artinya di sini jangan. Dalam bahasa Arab disebut dengan an-nahi. Tujuannya adalah an-nahyu. Nahi mungkar, antum pernah dengar ya? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, nahi adalah larangan. Jangan. La ta'kul wa anta syab'an. Jangan kamu makan sementara kamu dalam kondisi kenyang. Oke, dari mana kata sementara dalam keadaan itu? Nah, ini belum dipelajari ya. Waw di situ tidak diartikan dan. Biasanya antum wa itu artinya dan ya. Nah, wa ini bukan berarti dan. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab ya. Kalau orang cuma membaca Google Translate atau pakai kamus aja ya, wa tadi diartikan dan itu salah. Nah, dari mana kok bisa ini nggak diartikan dan? Berarti perlu belajar lagi ilmu bahasa Arab ya. Butuh proses. Nanti kapan-kapan mengerti kalau sudah masuk pembahasannya. Yang kelima contohnya, la tukthir minad dhahik. Jangan engkau memperbanyak tertawa. Jangan banyak tertawa. La tukthir. Sama juga efek yang diberikan sama-sama jazm. La ta'kul, la tukthir. Jangan makan, jangan banyak. Jangan memperbanyak. Efeknya jazm. Jazm ciri-ciri aslinya apa? Jazm ciri-ciri aslinya adalah sukun. Tadi sudah kita jelaskan. La tusri' fis sayri. Jangan engkau tergesa-gesa dalam berjalan. La tusri'. Sama juga efek jazmnya adalah sukun. La tusri'. Nah, ini kemudian berarti kita sudah belajar lam dan la. Contohnya lam dan contoh lagi adalah la. 2 huruf jazm kita pelajari. Jelas ya? Jadi, penjelasan dari pengarang adalah kalau kita perhatikan tadi ya, adalah ketika ada huruf jazm, dia itu terkena efek jazm. Saya kasih contoh di sini. Contoh ada kata yang gampang aja ya. Misalnya yaktubu. Apa artinya yaktubu? Menulis. Oke, yaktubu artinya menulis. Kita kasih huruf jazm. Apa huruf jazmnya tadi misalnya? Lam. Lam. Oke. Lam di sini memberikan efek jazm. Tidak jadi begini, tetapi jadinya lam yaktub. Nah, ini jazm namanya. Lam yaktub. Kalau kita jelaskan di sini berarti ya, lam adalah huruf jazm. Yaktub adalah fi'il. Fi'il apa ini? Madhi, mudhari atau amar? Mudhari, madzum. Mudhari. Namanya yang terkena jazm namanya majzum. Fi'il mudhari' majzum. Oke. Sama juga dengan yang la. La yang artinya jangan tadi ya. Misal
Kita hapus nih. Kita hapus misalnya la. Fiilnya taktubu. Engkau menulis. Oke, taktubu. Kita kasih huruf jazm la yang artinya jangan. Maka efek dari jazm tadi mengenai fiil mudhari setelahnya, yaitu kata taktubu kita ubah, ini kita hapus, berubah menjadi apa? La taktub. La taktub. Mudah ya? Konsepnya mudah. Kita akan praktekkan nanti. Jadi di sini, nanti saya ringkaskan tadi ya. Penjelasannya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tidak cukup di situ, pengarang kemudian mendatangkan 3 buah contoh. Setelah mendatangkan 6 contoh, lam dan la, masing-masing 3 contoh, berikutnya pengarang mendatangkan 3 buah contoh menggunakan huruf jazm in. Ya, mendatangkan huruf jazm in. In artinya adalah jika, atau jikalau, atau kalau, terserah mau diartikan apa ya. Pokoknya jika. Biasanya diartikan jika. Dari kata in itu ya. Jika kamu membuka jendela-jendela kamar, ini kenapa tempat jalannya angin diartikan? Oh, yang bawahnya ya. Nah, jika kamu membuka semua jendela kamar itu, maka akan yatajaddad, terbarui udaranya. Jadi di sini kita perhatikan in, bedanya dengan yang di atas adalah in itu menjazmkan 2 buah fiil. Yang terkena efek jazm 2 buah fiil, in taftah, haknya dijazmkan, yatajaddad, dalnya dijazmkan. Nah, kok bisa ada 2 fiil kena? Kita bahas sebentar lagi ya. Kita bahas sebentar lagi. Kita lanjut contoh berikutnya. In tajlis fi majral hawa'i tamrat. Kalau kamu duduk di tempat berjalannya, mengalirnya angin, tempat misalnya ventilasi atau pokoknya tempat angin itu melalui tempat tersebut, kamu akan sakit. In tajlis tamrat. Lihat, tajlis tamrat. 2 jazm. Ini yang membedakan in dengan lam dan la tadi. Jadi kita belajar ada lam, ada la, dan yang ketiga ada in. Bedanya in di sini menjazmkan 2 fiil sekaligus. Kalau yang ikut kajian Ajrumiyah bersama saya sudah mengerti tentang materi ini, ada banyak sekali selain dari huruf-huruf ini. Bisa dicek di YouTube Kuba ya, ada di situ 13 episode kajian Ajrumiyah. Dan saya juga lagi membuat kajian Ajrumiyah baru, versi yang terbaru lagi, lebih lengkap lagi, ditunggu saja insyaallah. Yang ke-9, iyusafir akhuka tusafir ma'ah. Ini juga terjadi yang namanya 2 jazm. 2 fi'il dijazmkan dengan 1 huruf. 1 huruf jazm menjazmkan 2 fi'il. Yusafir, tusafir. Lihat yang disukunkan ada 2. Yusafir, tusafir. Kalau saudaramu bersafar, maka kamu akan bersafar bersamanya. Baik, mari kita jelaskan. Di sini akan langsung saya ambil kesimpulan dari penjelasan. Pengarang sebenarnya bisa kita jelaskan langsung, nggak usah baca dari sini ya. Saya jelaskan berikut ini. Saya hapus dulu yang ini agar contohnya adalah tadi in, kalau ya, in artinya jika atau kalau. In ta'kul, kalau kamu makan. Oke. Tashba', kamu kenyang. Mudah ya. In ta'kul tashba'. Kita pakai versi yang gampang dulu nih. Yang versinya paling gampang. In di sini huruf apa namanya? Huruf Jazm. jazm. Oke, tapi sebenarnya dia bukan sekedar jazm saja, tapi ada syarat. Huruf jazm dan huruf syarat. Nah, fiil yang terkena jazm ada 2 kalau syarat. Fiil yang ini dan fiil yang ini. Kenapa begitu?
Karena kalau persyaratan, maka dia butuh kepada yang namanya fi'il syarat, dan yang kedua namanya jawab syarat. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Kalau kamu makan, kamu kenyang. Kalau di sini sebagai alat untuk membuat persyaratan. Ta'kul adalah kata kerja yang dipersyaratkan. Tashba adalah konsekuensi atau jawaban apabila pekerjaan syarat tadi terjadi. Sehingga bisa dibahasakan, kalau kamu makan, kamu kenyang, berarti kalau kamu tidak makan, kamu tidak kenyang. Faham ya? Jadi, jawab syarat adalah konsekuensi atau hasil yang terjadi dengan persyaratan tadi. Kalau persyaratan tidak terpenuhi, jawaban tidak terpenuhi. Faham ya? Syarat orang masuk kampus Universitas Indonesia misalnya. Syaratnya adalah nilainya misalnya ya, harus 9. Di bawah 9 nggak bisa masuk. Oke, berarti itu kalau dia nggak punya nilai 9 ke atas, berarti dia tidak bisa masuk kampus tadi. Nah, jadi fi'il syarat, persyaratan ini harus terwujud, baru kemudian jawab syarat menjadi terwujud. Jelas ya? Ini nanti sangat berkaitan dengan banyak hukum fikih, hukum Al-Quran, hukum hadis, macam-macam ya. Kalau seorang pendakwah, seorang yang memahami agama, memahami dengan detail masalah syarat ini, insya Allah akan semakin bagus dalam menjelaskan agama. Ini berkaitan dengan usul fikih, berkaitan dengan macam-macam ya. Nah, berarti di sini ya, yang terkena efek jazm adalah fi'il syarat dan jawab syarat. Harus dua-duanya. Faham di sini? Kalau yang kayak gini masih gampang, Pak. Sekarang kita pakai contoh yang dari buku tadi ya. Agak panjang di contohnya. In tajlis fi majral hawa'i tamrad. Agak panjang kan ya? Maka yang mana fi'il syaratnya di sini? Mana fi'il syarat? Tajlis. Tajlis. Tajlis ini fi'il syarat. Tamrad adalah jawab syarat. Kalau kamu nggak duduk di situ, kamu nggak sakit. Tapi kalau kamu duduk di situ, kamu bisa sakit misalnya. Jelas ya? Itu yang dimaksud dengan frasa panjang dari penjelasan. Karena saya bilang yang versi Indonesia ini bukan kadang ya, lumayan beberapa kali dalam menerjemahkan terlalu bebas sehingga banyak kata yang hilang maknanya dari yang asli, dari nahwu yang asli. Kemarin sudah pernah kita jelaskan masalah ini. Jadi dari kitab ini ya udah saya jelaskan langsung ke intinya barusan ya. Fi'il yang pertama tadi adalah fi'il syarat, fi'il yang kedua ada jawab syarat. Coba saya tunjukkan aja di dalam, lebih puas saya buka langsung yang asli ya, nahwu yang asli. Bentar. Ini ya, jazm fi'il mudhari'. Oke. Mustamilan ala fi'laini mudhari'aini majzumaini husulul awal minhuma syartun fi husulil tsani. Bentar ya. Keputus. Internetnya keputus. Saya masuk lagi. Kalau yang punya versi Arabnya bisa dibuka di bab yang barusan yang al-bahts. Ya. Yang saya tunjukkan. Fa fathun nawafidh fil mithal al-awwal mathalan syartun fi tajaddudil hawa. Oke, di sini disebutkan ya bahwasanya fi'il yang pertama disebut dengan istilah fi'lus syart. Nah, fi'il syarat tadi saya sebut ya. Dan fi'il yang kedua yang terkena efek jazm tadi disebut dengan jawab asy-syart. Oke, jelas ya? Kalau kita lihat di versi Indonesia ini, di sini ya. Fi'il pertama namanya adalah fi'il syarat. Fi'il yang kedua namanya jawab syarat. Tadi sudah kita jelaskan di sini secara ringkas. Yang versi agak rumit yang ini, panjang. Nah, jadi nggak harus datang pas sebelahnya. Bisa jadi ada kata-kata yang menyela-nyela tuh. Contoh ya, intaftah yatajaddad. Nah, ini kan terpisah nih. Ada kata ini, ada kata ini.
dia dibikin terpisah. In taftah yatajaddad. Nah, ada kata yang datang setelah taftah, ada kata yang datang setelah yatajaddad. Nah, bagaimana kita bisa menentukan? Tentu butuh kepada memahami artinya. Memahami artinya baru kita bisa menentukan mana fi'il syarat, mana jawab syarat. Jadi saling melengkapi, Pak. Mengetahui arti adalah membantu kita untuk mengetahui i'rabnya, dan mengetahui i'rabnya tadi membantu kita untuk menerjemahkan dengan tepat dan sempurna. Saling melengkapi. Tidak bisa diremehkan salah satu dengan yang lain. Berarti di sini secara kesimpulan mari kita lihat dalam kesimpulan penjelasan pengarang ya. Pakai yang versi Indonesia biar antum mudah. Itu salah ketik lagi dari yang versi Indonesia, yujzamu. Ya, kurang jimnya, bukan ha itu ya. Yujzamul fi'lul mudhari'u idza sabaqahu harfun. Nah, ini salah, bukan harfu, harfun. Dikoreksi. Harfun jazimun kal hurufil atiyati wa hiya lam wala an-nahiyah wa in. Fi'il mudhari' apabila didahului oleh salah satu dari huruf-huruf jazm berikut seperti lam, la nahiyah. La nahiyah ini adalah la yang bermakna jangan. Kenapa ditambahi kata nahiyah? Karena ada la yang bermakna tidak. La itu ada yang bermakna tidak, dan la ada yang bermakna jangan. Yang jangan namanya la an-nahiyah. Bersifat larangan. Yang ketiga, in. Jadi lam artinya belum. La an-nahiyah artinya jangan. In artinya jika. Tiga kata ini adalah ya, huruf jazm. Penyebab jazm. Jelas ya? Kita masuk sekarang kepada kaidah kedua. Lam walan nahiyah tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Wal harful awal yanfi husul al-fi'li fil madi wa thani yanha an amalil fi'l. Lam dan la an-nahiyah ini, dua huruf ini menjazmkan satu fi'lan mudhari'an di sini, menjazmkan satu fi'il mudhari'. Ya. Wal harful awal yanfi husul al-fi'li fil madi, maksudnya harful awal di sini adalah lam. Kata lam di situ berfungsi untuk nafi, yanfi. Nafi adalah menolak. Untuk menolak terjadinya suatu pekerjaan fil madi, salah ketik di situ, bukan di gini, harus ada ya-nya. Fil madi. Menolak terjadinya sebuah perbuatan di masa lalu. Kata lam. Itu harful awal, yang maksudnya harful awal adalah lam tadi. Wal harful thani, wathani, adapun huruf yang kedua, yaitu la an-nahiyah, la yang bermakna jangan, yanha. Bukan yanfi, tapi yanha, melarang. Ini bedanya antara la dengan lam. Yang ini melarang ya. Melarang dari terjadinya sesuatu perbuatan. Yang satunya menolak di masa lalu, belum. Yang satunya melarang terjadinya perbuatan. Berarti kalau melarang, bisa jadi belum terjadi. Yang terakhir, in. Kata in, tajzimu fi'laini wa tufidu anna husul al-fi'lil awal syartun fi husul al-fi'lil thani. Kata in adalah menjazmkan dua buah fi'il. Kalau yang tadi cuma satu fi'il, ya. Yang ini yang dijazmkan adalah dua fi'il mudhari'. Dan memberi makna apa? Bahwasanya fi'il yang pertama adalah syarat untuk terjadinya fi'il yang kedua. Saya ulangi lagi ya. Kalau in menjazmkan dua buah fi'il, dan fi'il yang pertama adalah syarat untuk terjadinya fi'il yang kedua. Jadi, tanpa fi'il yang pertama, maka fi'il yang kedua tidak bisa terjadi. Jelas ya? Nah, kita sekarang gambarkan secara ringkas keseluruhannya. Saya ulangi lagi ya. Jadi di sini ini contoh tadi yang versi gampang. Kalau yang antum tadi versi agak sulit yang di buku. Ini versi gampang karena urut udah, nggak banyak-banyak tambahan untuk memudahkan antum. Kita hapuskan dulu ini. Saya tuliskan di sini ya. Al-jawazim. Al-jawazim adalah huruf jazm ya.
Atau saya pakai bahasa gampang aja deh. Huruful jazmi. Huruf-huruf jazm. Huruf-huruf jazm ada berapa tadi? Berarti kita pelajari? Ada 3. Ada 3. Kita singkat jadi 2 ya. Tuh, kok bisa disingkat jadi 2? Bisa. Ada yang menjazmkan 1 fi'il ya. Ada yang menjazmkan berapa? 2 fi'il. Nah, kita rangkum begini. Yang menjazmkan 1 fi'il ada apa saja tadi? Dua. Lam dan Lam. la an-nahiyah. Lam. Iya. Sedangkan yang menjazmkan 1 fi'il ada apa tadi? In. Menjazmkan 2 fi'il ya. Oke, ringkasannya gini. Nanti sebenarnya lebih banyak lagi ya contoh-contohnya di ilmu yang lebih dalam, ilmu nahwu yang lebih lanjut. Sekarang antum ketahui ini dulu aja. Oke. Baik, kita masuk kepada latihan supaya bisa memahami lebih baik lagi. Ini saya kurang suka dengan terjemahannya, saya langsung lihat versi aslinya ya. Ayyinil af'al al-mudhari' al-majzuma fil jumalil atiyah. Ini kok salah ini. Terjemah dari latihan 1 ini salah, bukan itu maksudnya. Bukan itu, bukan tentukan susunan kalimat. Artinya salah. Ayyin itu tentukan, maksudnya itu cari. Cari mana fi'il mudhari' yang dijazmkan, itu maksudnya. Tentukan mana fi'il mudhari' yang dijazmkan, itu perintahnya, bukan arti yang disebutkan di dalam kitab terjemah tadi. Yang saya bilang makanya kurang suka dengan terjemahan kitab ini. Nggak apa-apa ya, dimaafkan saja. Jadi yang dimaksud dari pengarang adalah ayyinil af'al, tentukan mana fi'il mudhari' yang dijazmkan. Itu maksudnya. Bukan tentukan susunan kalimat, enggak. Bukan susunan kalimat yang ditentukan. Fi'ilnya mana? Suruh sebutkan gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, makanya penting antum beli buku, jangan dibaca sendiri ya. Beli buku dikaji bersama guru. Kalau dibaca sendiri, jadinya salah antum nanti ya. Baik. Kita mulai nomor 1, siapa yang siap? Ana Ustaz. Silakan. Fadal, Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa matis sama'u wa lam tumtir. Yang mana ini terkena mudhari', dicari mudhari'nya yang terkena jazm. Tumtir. Tumtir ya. Baik, saya lingkari aja ini. Tumtir. Betul. Atau saya ginikan aja. Tumtir ya. Betul ya. Lam tumtir. Nomor 2, siapa yang siap? Silakan Pak. Ya, Pak Muhammad Alif. Lam yahdur aliyul barihah. Oke, kalau tanwin ketemu alif lam maka dibacanya aliyunil barihata. Jadi tanwin itu adalah ibarah dari nun sukun. Maka di sini dibacanya adalah aliyunil barihah. Oke. Terus Lam mana ini? yahdur aliyunil barihah. Yang mana yang terkena jazm? Yahdur. Yahdur ini ya. Lam yahdur aliyunil barihata. Jadi kalau tanwin adalah ibarat dari nun sukun, sukun bertemu sukun alif lam dan sukun nun, maka sukun pertama dijadikan kasroh. Aliyunil barihata. Kembali kepada kaidah sukun bertemu sukun. Lu pernah saya jelaskan ya. Kita lanjut. Silakan Pak Abdul Wahid nomor 3. Bismillah. La tata'awwad kasratal mizahi. Oke. Mana ini fi'il mudhari' yang jazm? Tata'awwad. Tata'awwad, betul. La tata'awwad kathratal mizah. Untuk artinya antum bisa lihat sendiri di layar. Saya hanya koreksi kalau ada salah. Naam, rakam 4. Lanjutkan nomor 4, ikhwan lagi. Yang akhwat siap-siap nomor 6 sampai 10 ya. Bisa dipersiapkan dari sekarang. Silakan Pak Abu Ahmad boleh? Ya. Abu Ahmad dulu. Umam siap-siap. La tashrab wa anta ta'ib. Ta'ib. Nah, yang terkena jazm tashrab. Tashrab ini adalah fi'il mudhari' majzum, terkena efek jazm dari la. Naam, Humam, rakam 5, nomor 5. Al-usfuru lam yugharrid. Al-usfuru lam yugharrid, mana ini fi'il majzumnya?
Fi'il majzumnya adalah yugharrid. Betul, yugharrid. Lam yugharrid. Oke, betul. Siap-siap yang akhwat ya. Dipersiapkan, bentar saya ngecek dulu. Takut ada salah tadi dalam versi Arabnya. Betul ya. Al-an, raqam 6, nomor 6. Silakan akhwat, siapa yang siap? Boleh, Nur Alia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. In taqrab minan nar. Tash'ur. Itu lanjut itu. Yang dijazam. Dibaca dulu. Ada tash'ur bihara. Taqrab. Tash'ur bihararatiha. Yang mana terkena efek jazm? Ustaz. Kenapa? In Taqrab ini ya. in- Betul, taqrab ini yang terkena jazm. Terus hanya satu atau ada dua ini? Kan in tadi menjazmkan dua fi'il. Satunya lagi apa? yang nar. Bukan, nar kan isim ya, kata benda. Cari yang fi'il, terus akhirannya sukun. Tash'ur. Jadi ini walaupun dua baris, dia satu kalimat ya. In taqrab minan nari tash'ur bihararatiha. Kalau kamu mendekat dari api, kamu akan merasakan panasnya. Jadi syarat kamu merasakan panas api adalah kamu mendekati api tadi. Kalau kamu mendekati api, konsekuensinya atau hasil yang terjadi atau jawab syaratnya adalah tash'ur bihararatiha. Ya, ini dari yang jazm dua fi'il memang agak lebih sulit ya dari yang di atasnya tadi. Baik, yang akhwat sekarang lanjut. Intan Melani ya, Melani dulu silakan. In tutlif syai'an li ghairika tadfa' samanahu. Yang dijazamkan tutlif sama tadfa'. Tutlif dan tadfa', betul. Kalau kamu merusak barang milik orang lain, tadfa', maka kamu akan membayar thamanahu, harganya. Harga dari barang tersebut. Jadi, kamu hanya baru membayar ke dia, kepada pemiliknya, kalau kamu merusak. Kalau kamu nggak merusak, nggak bayar. Ini yang dimaksud dengan fi'il syarat dan jawab syarat. Tutlif adalah fi'il syarat, ya. Tadfa' adalah jawab syarat. Berlaku juga dengan yang lain-lain tadi ya. Lanjut nomor 8. Intan Almera, silakan. In tadrib qittan yakhmishka. Tadrib sama yakhmish. Betul, tadrib dan yakhmish. Yakhmish di sini ya, baik sahih. Betul ya. Tadrib di situ fi'il syarat. Kalau kamu mukul kucing, yakhmishka, maka dia akan mencakarmu. Jawab syarat. Kita lanjut nomor 9. Akhwat lagi. Jayan Rahman Junaidi ini ikhwan atau akhwat? Tapi boleh, enggak apa-apa. Akhwat. Oke, akhwat, silakan. La tabalak ta'aman qabla an tujida matwah. Oke, itu salah ya. Itu bukan tablak, dari itunya salah ya, dari bukunya. Tabla' pakai ain. Tabla'. Oh ya. Tabla' ta'aman qabla. Ya. Qabla an tujida madghahu. Mana ini fi'il majzumnya? Tabalak. Tabla'. Pakai ain ya. Tabla'. Ya, syarat ininya sama sama La itu hanya menjazmkan satu fi'il ya. Ya. Oh iyalah. La hanya menjazmkan satu fi'il. Jadi cuman tabla'. Jangan kamu telan. Jadi itu bala'a, ya bala'. Nah, ini kan lihat pakai ain ya yang benar ya, bukan pakai gha. Bukan pakai ghain. Itu salah itu yang di buku. La tabla' ta'aman. Jadi yang majzum adalah tabla'. Terakhir nomor 10. Siapa akhwat yang siap? Silakan. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Masa itu kasih walam atba. Walam at'ab. At'ab. Oke. Yang mana yang majzum? At'ab, betul ya. Ini yang majzum at'ab. Baik, berarti sudah selesai ya. Untuk latihan pertama mudah banget, cuma menentukan mana fi'il mudhari'nya. Oke, yang berikutnya lebih gampang juga. Tinggal masukkan huruf jazm lam. Masukkan huruf jazm lam ini kemana? Ke dalam titik-titik berikut. Mudah ya, berarti tinggal dijazmkan fi'il yang datang setelahnya. Ada berapa soal nih, biasanya dikit.
Ada 6 ya. 3 ikhwan, 3 akhwat. Silakan ikhwan dulu. Yang belum dulu, yang ikhwan yang belum ada nggak? Silakan ikhwan yang belum. Nggak ada ya? Baik, yang sudah-sudah nggak apa-apa. Itu Afif. Oh bukan, Humam, silakan. Lam yuthmir al-bustanu. Oke, jadi di sini tinggal dirubah jadi sukun dah. Lam yuthmir al-bustanu. Nah, di sini karena dia sukun bertemu sukun, maka dia dibaca kasroh. Sukun pertama dirubah jadi kasroh. Lam yuthmiril bustanu. Gitu ya. Jadi dia, walaupun dia disukunkan, dia itu dibacanya kasroh karena sukun bertemu sukun, kaedah dalam bahasa Arab. Sukun bertemu sukun tuh nggak bisa ketemu nih. Sukun kan diam. Ketemu sukun diam juga, namanya jadi macet. Mobil nih kalau diam sama diam macet, nggak jalan Pak. Harus satunya dijalankan, digerakkan. Biar bisa dibaca. Nggak bisa baca, lam yuthmir bustanu, nggak bisa. Harus lam yuthmiril bustan. Oke, kita lanjut. Biar jalannya lancar nih, nggak macet. Silakan Pak Abdul Wahid. 2. Bismillah. Lam yahdur Muhammadun ma'a akhihi. Betul, lam yahdur. Lam yahdur. Betul, dijazmkan ya. Lam Muhammadun yahdur. ma'a akhihi. Jadi dihapus harokat akhir dhammah, kita ganti sukun. Nomor 3, Dimas, silakan. Dimas. Silakan Dimas. Lam udayyi' waqtan fil 'ib. Fil la'ib. Terus di sini berarti lam ya. Kita jazmkan fiil yang setelahnya. Udayyi' kita hapus ini akhirannya, kita jadikan jazm. Lam udayyi'. Baik, kita lanjutkan nomor 4 sampai 6 dengan akhwat. Silakan akhwat nomor 4. Hasbiana silakan. Al-qitaru lam yata'akhkhar an maw'idihi. Betul, lam yata'akhkhar. Kita hapus harokat akhirnya diganti dengan jazm. Lam yata'akhkhar. Nomor 5, akhwat lagi. Siapa yang siap? Tadi Lailan. Terus siapa di sini? Boleh Lailan? Nama Ustaz. Lam ata'allam as-sibahah. Betul, lam ata'allamis sibahah. Jadi di sini walaupun aslinya dijazmkan itu disukunkan, sukun bertemu sukun nih ya. Ada sukun pada alif lam di sini. As-sibahah. Sukun bertemu sukun, sukun pertama dijadikan kasroh. Lam ata'allamis sibahah. Iltiqa sakinain kalau nggak salah Ustaz. Iya, iltiqa sakinain itu pertemuan dua sukun, betul. Pertemuan dua huruf yang disukunkan. Maka kaidahnya adalah sukun pertama dikasrohkan. Ini yang lumrah ya, terkadang tidak. Kita nggak bahas yang kadang ya, kita bahas yang sering. Baik, kita lanjut. Nomor 6. Siapa yang akhwat lagi? Nur, bentar yang belum ya. Ini udah semua. Siapa lagi yang belum boleh? Saya start. Akhwat. Iya, Hanisa silakan. Al-fallahu lam yahlub baqaratah. Baqaratah. Nah, ya, tidak dipanjangkan ro-nya. Sudah betul ya. Lam yahlub. Apakah benar yahlub ya? Bentar. Setahu saya, ya di situ yahlub betul ya. Lam yahlub. Kita hapus. Lam yahlub ya, betul ya. Baik. Ya di sana falah itu umum ya, termasuk peternak kalau nggak salah juga. Kategori falah kemungkinannya ya, wallahu a'lam. Kita lanjut di sini, berarti latihan 2 tentang lam sudah selesai, kita jawab mudah. Latihan 2 yang ba, masukkan kata huruf jazm la. Kita masukkan ini ya ke dalam titik-titik berikut. Mudah ini. Kita mulai nomor 1 sampai 3 dengan ikhwan. Silakan ikhwan. Yang belum boleh mencoba. Mudah kok ini, tidak sulit. Yang sulit nanti masih. Ini mumpung masih latihannya gampang nih. Silakan dicoba. Mana yang ikhwan? Pak Abdul Wahid dulu. Ana Ustaz. Iya, siap-siap Afif nomor 2 ya. Nomor 1 Pak Abdul Wahid. Ya. La tulawith
yadaika bil midadi. Oke, la tulawith. Sa-nya kita jazmkan. Jangan kamu kotori kedua tanganmu. Jangan. Ini terjemahnya salah ya. Terjemahnya salah. Dikoreksi. Tambahkan kata jangan semua itu ya. Belum ada kata jangan di terjemahnya semuanya itu. Oke. Nomor 2, Humam. Afif dulu, Afif, maaf. Nomor 2, Afif Azmi. Afif Azmi, silakan. Mana Afif? Silakan Afif. Oke, Humam, silakan Humam, nomor 2. La tadrib man huwa asgharu minka. Oke, la tadrib. Kita rubah di sini jadi jazm karena ada kata la. Nomor 3, ikhwan lagi, siapa yang siap? Muhammad Alif, silakan. La tashrab ba'dal jaryi. La tashrab. Kita hapus harokat akhir tashrab jadi jazm. La tashrab ba'dal jaryi. Mudah ya. Akhwat sekarang nomor 4. Nunu, silakan Nunu nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. La tuslif asasal manzilu. Betul ya, la tutlif. Jangan kamu rusak. Nomor 5. Silakan, siapa ini yang belum, kita tunjuk dulu yang belum ya. Nur Alia, boleh? Nur Alia, nomor 5. La ta'khudh malaka. La ta'khudh. Kita jazmkan akhirannya la ta'khudh. Nomor 6. Siapa lagi nih akhwat? Melani, silakan. Nomor 6. Talbasil malabisas saqilata. Betul. Ini jazm memang disukunkan, tetapi sukun bertemu sukun. Sukun pertama kita jadikan kasroh. La talbasil malabisas saqila. Betul ya? Mudah berarti? Nah, ini lebih sulit yang latihan 3 ya. Disuruh lengkapi nih. Pakai kata in. Nah, ini lebih sulit ya. Lengkapi dengan kata in. In-nya sudah ada, tinggal antum lengkapi fi'il syarat atau jawab syaratnya. Oke, nomor 1 siapa siap? In tuhmil fi amalika. Kalau kamu melalaikan atau membiarkan pekerjaanmu, apa kira-kira? Ta'akhorta. Apa Humam? Boleh Humam coba? Ta'akhorta pakai fi'il madhi itu Pak. Kita pakai fi'il mudhari ini ya. Intuhmil fi amalika apa? Humam boleh? Melani? Siapapun boleh ya ini ya, karena agak sulit. Siapapun boleh menjawab. Langsung. Tidak usah angkat tangan. Siapa yang tahu? Intuhmil fi amalika, kalau engkau meremehkan atau membiarkan, meremehkan istilahnya ya. Tidak bekerja dengan baik. Apa kira-kira? La tanjah. Intuhmil fi amalika, rugi. Apa rugi? Tanjah. Takhsar. Kalau tanjah kan? Oke, takhsar. Engkau akan rugi. Misalnya dagangannya jadi nggak laku. Intuhmil fi amalika takhsar. Boleh. Terus nomor 2, intastahimma bil ma'il baridina. Ini belum dipelajari ya. Seharusnya tidak diterangkan karena belum dipelajari. Ini namanya fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af itu kalau jazm dia pakai fathah. Beda dia ya. Nah, nggak apa-apa ya. Nggak usah ini dulu dibahas. Jadi jangan dipusingin dulu karena belum belajar fi'il mudha'af. Dan itu fi'il mudha'af nggak ada di nahwu ya. Adanya di shorof. Baik, intastahimma bil ma'il baridi. Nggak di nahwu, maksudnya dia ada dibahas di nahwu juga. Cuman melajari fi'il mudha'af itu apa ada di bab shorof. Intastahimma bil ma'il barid. Kalau kamu didengar air dingin, apa kira-kira? Tanta'ish. Apa? Tamrat boleh. Apa tanta'ish? Apa kira-kira? Apa arti tanta'ish? Nyaman. Apa Humam tadi? Tanshab. Apa itu? Apa artinya? Lupa. Tamrat aja kita pilih ya. Sakit. Intastahimma bil ma'il barid tamrat misalnya ya.
karena cuacanya dingin. Tamrat, engkau sakit. Lanjut. In titik-titik tandam. Ini kok malah dapat hadiah ya? Artinya kacau balau ini ya. Bukan dapat hadiah ini tandam ini ya. Tandam itu engkau menyesal. Maka akan menyesal. Beda jauh. Ini yang nerjemah salahnya fatal ya. Tandam itu engkau menyesal. Bukan mendapat hadiah. Apa kira-kira? Tata kasal. Tata kasal. Kalau engkau bermalas-malasan, engkau akan menyesal. Bagus. In tata kasal. Kalau engkau bermalas-malasan. Boleh pakai bantuan Google Translate. Kalau kesulitan buka kamus ya. Kita lanjut nomor 4. In titik-titik tanalil jaizah. Nah, ini baru benar dapat hadiah. Hadiahnya ini bukan hadiah apa? Ini penghargaan ya hadiahnya. Prestasi. Apa? Kita isi apa nih? In titik-titik. Kalau engkau berusaha bersungguh-sungguh. Berhasil. In tajtahid. In tajtahid tanalil jaizah. Kalau engkau bersungguh-sungguh, engkau akan dapat jaizah. Lihat di sini ya. Tanal ini aslinya jazm sukun gini. Sukun bertemu sukun, dikasrohkan sukun pertama. In tajtahid tanalil jaizah. Kelima, yuk. Iyasduqit tajir. Apabila pedagang tersebut jujur. Apa? Yarbah. Yarbah. Apa yarbah? Beruntung. Bukan apa? Beruntung ya. Yarbah. Beruntung, mendapatkan untung. Di dunia dan di akhirat. Terus, in taqra' kathiran. Nomor 6. Apa kira-kira? Engkau mengetahui. Apa mengetahui? In taqra' kathiran ta'lam. Maka engkau akan mengetahui. Berwawasan. Ketujuh, in ta'kulil fakihata. Itu aslinya jazm ya. Ta'kul. In ta'kulil fakihatal fijjata. Fijjah itu mentah di situ diartikan ya. Bentar kita cek dulu di sini. Betul ya, harokatnya tidak salah. Kalau engkau makan buah-buahan yang mentah, apa kira-kira nih? Sakit perut. Sakit perut. Apa sakit perut ini? Tamrot lagi ya. Kita pakai yang inta kulil fakihata. Sebenarnya bisa ya. Saya artikan tapi nanti ya udah coba ya. Inta kulil fakihatal fijjata, kalau kau makan buah-buahan yang mentah, yu'limka batnuka. Sakit perutmu. Nah, tapi kan takut bikin pusing antum ya. Saya nggak mau kasih, nggak mau mempersulit. Contoh, yu'limka batnuka. Misalnya ya. Atau banyak ya. Yamrad batnuka bisa juga. Banyak lagi jawaban-jawaban lain. Kita lanjut aja dulu. In titik-titik yadaka bil midadi. Ini harusnya tadi ya, intulawith. Kalau engkau mengotori. Tapi nggak cukup di sini, jadi ini kurang ya. Coba kita lihat versi. Intulawith yadaka. Ini bil midadi malah di sini ya titik-titiknya ya. Mungkinan gini, intulawith yadaka bil midadi. Kalau kamu kotori tanganmu dengan tinta, kenapa? Misalnya. Apa kira-kira? Intulawith yadaka bil midadi. Kalau kamu kotori tanganmu dengan tinta, apa kira-kira? Sulit dibersihkan. Sulit dibersihkan. Ya, boleh sulit dibersihkan. Intulawith yadaka bil midadi. Engkau terlihat kotor, tapi ya takut sulit antum ya. Saya bisa sebutkan arti-artinya bahasa Arab, teman. Intulawith yadaka bil midadi tura wasikhan. Nah, bingung nanti kan jadinya. Gak usah ya. Di situ ada huruf ilah yang dihapus. Gak mau saya pakai contoh yang sulit nih. Saya mencari contoh yang mudah nih buat antum nih. Intulawith yadaka bil midadi. Kalau kamu kotori tanganmu dengan tinta, misalnya malu. taktub malu misalnya, tastahi. Malu bisa. Atau taktub jayidan.
engkau menulis dengan bagus jadinya. Karena dia berlatih sampai tangannya kotor misalnya dengan tinta. Nggak bisa kah menyentuh tinta Ustaz? Intamas. Intamassa, nggak bisa. Kalau tamassal midada biyadika. Kalau kamu menyentuh tinta dengan tanganmu. Ini kebalik. Tanganmu yang dikotori dengan tinta. Kalau dibalik apa itu? Tulawid itu di belakang mungkin. Jika tanganmu bagus. Betul yeah. Pak Abdul Wahid, betul. Jadi di sini tadi sesuai dengan bagus Pak Abdul Wahid. Ini ya. Pertanyaan gini, bagus Pak Abdul Wahid, Masya Allah. In tamassa, atau kalau kamu apa kira-kira Pak? Takut menyentuh. Kalau intal'ab, bukan tal'ab ya. Kalau kamu memasukkan tanganmu mungkin ya. Intudkhil yadaka, kalau kamu memasukkan tanganmu fi, ke dalam apa misalnya Pak? Ke dalam ke dalam tempat, suatu tempat ya. Misalnya saya sebutkan kendi. Kendi itu bahasa Arabnya apa misalnya? Kiter itu panci ya. Panci ya. Misalnya aniyah ya, fil aniyah. Aniyah itu wadah. Kalau kamu masukkan tanganmu kepada suatu wadah tadi, intudkhil yadaka fil aniyati tulawwidhu bil midadi. Engkau kotori dia, tulawwidhu, sa-nya disukunkan ya, tulawwidhu. Saya Pak berusaha mencari contoh yang mudah buat antum. Kalau mau ngasih jawaban langsung. Tapi bagus Pak Abdul Wahid ini ya. Maksudnya gini berarti. Kalau kamu masukkan tanganmu ke dalam wadah, maka engkau akan mengotorinya dengan tinta. Persis seperti permintaan dari pengarang di sini. Ini jawaban yang benar. Jadi ini seharusnya ada titik-titik setelah kata yadaka. Kita lanjut. Intasma' nasihata walidika. Kalau engkau mendengarkan nasihat orang tua apa? Apa kira-kira? Taatilah. Gimana taatilah? Tuti'. Tuti'ha. Tuti'ha. Jadi yang dijazmkan ini nih. Ainnya. Hanya di sini kan bukan fi'il ya. Terus, kalau kamu pergi intusafir, kalau kamu pergi maka aku pergi bersamamu. Gimana bahasa Arabnya? Intusafir, kalau kamu pergi, aku akan pergi bersamamu. Apa bahasa Arabnya? Usafir. Usafir ma'ak. Usafir ma'ak. Usafir ma'aka. Oke, kalau kamu pergi maka aku pergi bersamamu. Baik, itu jawaban agak sulit yang in ya. Ternyata lumayan sulit. Yang latihan 4 kita lompati karena itu mengarang ya. Terus kita langsung masuk ke i'rab aja. Latihan mengi'rab. Sebenarnya tadi ada yang bagus untuk kita praktekkan, justru ngubah nih. Tapi itu berkaitan dengan ilmu shoraf. Makanya kita lompati. Karena antum mungkin belum pada belajar ilmu shoraf. Sebenarnya kalau untuk urutan belajar yang lebih tepat adalah ilmu shoraf dulu, baru ilmu nahwu. Ini kalau dari selain kajian durusul lughah yang pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang dasar. Kita masuk dengan latihan mengi'rab ya. Lam yusafir faridun. Ada berapa latihan i'rab nih? Contoh-contohnya dulu ya. Coba yang ikhwan bacakan. Satu orang, Pak Abu Ahmad silakan. Lam yusafir faridun. Lam ini apa? Lam harfu nafi. Harfu nafyin wa jazmin. Harfu nafyin wa jazmin. Terus yusafir fi'lun mudhari' majzumun. Faridun fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Perhatikan di situ yang saya stabilo itu adalah ilmu baru di ilmu i'rab sekarang yang belum kita pelajari sebelumnya. Lam itu ditambah bukan huruf jazm saja tapi ada kata nafi. Nafi tadi artinya menolak. Nafi artinya menolak. Harfu nafyin wa jazmin. Huruf nafi dan sekaligus jazm. Fi'il yang datang setelahnya maka majzum. Jelas ya? Ini cara mengi'rab. Cara mengi'rab yang versi menjazmkan satu buah fi'il yang di sini ya. Yang dijazmkan adalah satu
fi'il. Hanya satu. Yang nomor 2 yang dijazmkan adalah 2 fi'il. Nah, ini materi inti. Yang i'rab ini materi inti yang tadi tiba-tiba keluar dari acara, tidak mengikuti latihan i'rabnya. Padahal ini yang paling penting nih di akhir ini ya. Paling penting adalah latihan i'rab. Baik. Akhwat, silakan bacakan. Yang akhwat. Siapa yang siap? Baca aja. Nanti soalnya nanti yang ada soalnya. In yazra aliyun yahsud. Siapa yang siap? Cuman baca doang. Tidak sulit. Ustaz. Ya, Melani silakan. In yazra aliyun yahsud. Mm-hmm. In harfun jazmin fi'lain. Oke, jangan harfun ya Yazra. bacanya. Harfu. Harfu jazmin fi'laini. Harfu jazmin fi'laini. Mm-hmm. Yazra fi'lun mudhari'un majzumun. Mm-hmm. Aliyun fa'ilun marfu'un. Mm-hmm. Yahsudu fi'lun mudhari'un majzumun. Oke, di sini pengarang mendatangkan dengan contoh i'rab pemula. Aslinya nggak kayak gini. Aslinya nggak kayak gini ya. Nanti kalau antum tahu, itu yang pertama. Lebih detail lagi ya. Tapi di sini nggak usah dulu. Yang penting ini untuk penjelasan pemula kayak gitu. Ditiru aja caranya. Harfu jazmin fi'laini, fi'lun mudhari' majzum, fi'lun mudhari' majzum. Baik, sekarang agak sulit nih ya. Lam yubsir hasanun filan. Siapa yang siap ikhwan meng-i'rab? Silakan. Siapa yang siap? Boleh, Pak Abdul Wahid silakan. Ya, coba ini Ustaz, mohon Boleh. koreksi. Lam harfu harfu Nafyin. harfu nafyin wa jazmin. Yubsir. Yubsir fi'lul mudhari majzum. Ya, fi'lul mudhari mudhari'un majzum. Betul. Hasanun. Kemudian hasanun fa'ilun marfu'un. Betul. Filan. Filan masdar. Bukan. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Terus kurang. Maf'ulun bih. Mansub. Maf'ulun bihi mansubun. Mansub karena nasab ya. Nah, Ya, kita Ustaz. berarti udah belajar semua nih. Ada marfu', ada mansub, ada majrur, ada majzum. Semuanya udah pernah kita pelajari ya. Yang di sini nih. Nah, ini i'rab tadi rafa', nasab, jar, jazm. Marfu', rafa', mansub, nasab, majrur, jar, majzum, jazm. Jelas ya? Kita lanjut. La tamzah gampang nih. Akhwat, siapa siap? Nomor 2. Pendek banget. Ustaz. Boleh, silakan. La. La harfu nafin wa jazmin. Nah, ini bukan nafyin yang ini. Nahyin tadi ya. Harfu nahyin. Harfu nahyin wa jazmin. Oke. Tamzah fi'lun mudhari'un majzumun. Oke, jadi ini beda kalau la ya. Nahyin, nahi, larangan. Nah, boleh dicatat ya. Makanya di sini kalau bisa antum punya bukunya biar bisa menulis jawabannya di buku. Biar enak. Lanjut. Saya sarankan agar punya bukunya. Murah lagi ya bukunya ya. Kayak pergi ke warteg sekali. Ini 15.000, Pak. Bapak pergi ke warteg, makan ya sekali, kenyang hilang, dibuang nanti ke WC. Kalau ini ilmu diserap selamanya bersama antum. Kita lanjut ke latihan nomor 3. Siapa yang siap? Boleh ikhwan, boleh akhwat. Harga bukunya murah nih, 15.000. Saya bukan tukang dagangnya tapi ya. Gak ada sangkut paut dengan saya. Ini keuntungannya. Silakan. Yang ketiga siapa siap? Agak sulit ini. Gak ada yang siap? Ana coba Dimas deh. boleh. Coba Dimas. In harfun yajzimu fi'lain. Oke, harfu jazmin fi'laini. Terus Yatrib fi'lun mudhari'un marfu'un. bukan majzumun. Majzum. Majzumun. Terus As-sa'iq. as-sa'iq apa ini? Fa'ilun. Fa'ilun, pelaku ya. Fa'ilun marfu'un. Terus al-hisan
maf'ulun bihi mansubun, terus lam yata'allam, harfun enggak, fi'lun mudhari' lagi. fi'lun mudhari' majzumun. Betul, fi'lun mudhari' majzum. Ini penting ya, dasar i'rab ini penting. Atau misalnya ada yang masih tidak tahu, nanti di ini lagi ya, dipelajari lagi. Kita tutup dulu pertemuan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah di pertemuan yang akan datang membahas rafa'nya fi'il mudhari'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.